Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir berkumandang, bertahmid berkumandang pada hari ini menyambut hari kemenangan, di mana kita semua telah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Pada kesempatan kali ini Khotib ingin menyampaikan 1 ayat saja sebagai pengingat kita pada hari ini, yaitu surat Al-Asr, surat yang pendek yang sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, Allah berjanji, Allah berjanji, ini Allah bersumpah, sampai Allah bersumpah. Bagi yang meninggalkan sholat asar. Demi waktu asar, demi waktu, bukan sholat asar, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kalau meninggalkan sholat asar. Maka bukan, ini bukan mau sholat asar ya, dari wal asar itu sholat asar, tapi waktu asar. Waktu asar. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, Solih, beramal soleh, ya kan, dan bersabar. Yang 3 aja yang tidak merugi. Semuanya rugi. Kita semua juga rugi. Orang kafir rugi, orang beriman pun rugi. Bukan hanya orang kafir yang merugi, orang beriman juga merugi. Orang kafir lebih ruginya. Dia rugi karena tidak akan bisa menikmati surganya Allah. Segala amalnya tidak akan dibalas. Rugi banget itu. Beramal baik tapi nggak dibalas, nggak ada balasan, nggak sama surga, rugi. Yang beriman rugi juga, orang Islam. Kalau dia tidak, apa tadi, pertama beriman. Yang kedua tidak beramal soleh. Yang ketiga tidak bersabar. Maka dari itu, supaya kita tidak termasuk merugi, maka kita tidak cukup beriman saja, kita harus beramal soleh. Amal soleh harus dibanyakin. Kalau nggak banyak kita tidak merugi juga di akhirat. Ingat loh, akhirat itu selama-lamanya. Kalau bahagia di dunia hanya untuk paling 20-30 tahun. Kalau kita punya rumah mewah di dunia, punya mobil mewah di dunia, paling 30 tahun menikmati, ya. Tapi kalau akhirat selama-lamanya, maka perbanyaklah amal soleh. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi apapun. Sabar nggak beli baju baru, sabar karena corona, sabar kalau Pak Vivi itu sama Mbak Hana Pak minta belikan baju baru terus, padahal sudah tahu corona. Ya minta belikan rumah. Sabar kalau Sabar karena nggak dikasih THR. nggak dapat THR, sabar karena semua sabar. Sabar tuh bukan hanya masalah ujian loh, sabar dalam beribadah juga sabar, harus bersabar. Sholat 5 waktu tepat waktu, habis itu ngaji tilawah, terus perlu kesabaran juga itu. Makanya kan kalau tarawih sabar juga. Ya begitu ya, khutbah singkatnya. Any question? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Udah pada lapar ya. Oh, ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan. Cepat. Ayo. Sebentar ya Ustadz, ada yang mau bertanya. Mana pertanyaannya?
Ada gak dosa tidak bisa diampuni? Ustaz. Dosa nggak diampuni, syirik. banget asli. Doa syirik, dosa syirik itu nggak bisa diampuni. Makanya jangan berbuat syirik. Jauhi 3 hal: takhayul, bid'ah, khurafat. Terus mau mengarah ke syirik, bid'ah. Tanya lagi. Takhayul. Apa itu semua? Tanya kapan? Kalau syirik itu yang jelas kan, syirik menduakan Allah itu jelas. Misalkan menyembah patung, menyembah gunung, menyembah pohon, jelas itu syirik. Tapi ada syirik tersembunyi, itu yang hati-hati. Oh itu Indonesia. Iya, syirik yang tersembunyi itu hati-hati. Sirik. Contohnya. Syirik yang tersembunyi. Iya, syirik tersembunyi itu ya misalkan budaya-budaya yang sebenarnya juga menduakan Allah. Tidak. Yang tidak ada dalam Al-Quran. Iya, misalkan mempercayai kekuatan yang selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, seperti itu. Itu juga termasuk salah satu bagian dari menduakan Allah secara halus. Nah, misalkan kita minta tolong ke orang, misalkan orang berobat ke dokter, bukan kita menggantungkan dengan dokter, tapi kita itu perantara saja dokternya. Tapi kita menggantungkan semuanya kesembuhan dari Allah melalui dokter tersebut. Kita segala sesuatu harusnya kita Any question la again? haula wala quwata illa billah. Orang kalau misalnya Ada pertanyaan lagi? jadi nggak mau ke dokter waktu itu Sudah? pakai sholat. Sudah? Ada pertanyaan? Hah? Ya Ada yang mau ditanyakan? udah. Abang ada yang mau ditanyakan?